Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali bagi perusahaan-perusahaan yang sudah daftar di bursa saham atau listed, yaitu Good Corporate Governance. Good Corporate Governance bisa diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Nah, GCG ini baru menjadi kesadaran publik di dunia itu setelah terjadinya krisis ekonomi yang sangat besar pada tahun 1987 di Amerika Serikat. Mari kita lihat videonya. Pada waktu itu banyak perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional yang kolaps karena kejatuhan bursa saham. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyembunyikan kerugiannya dengan cara window dressing atau menyulap laporan keuangan yang buruk menjadi laporan keuangan yang baik. Hal ini tentu memicu suatu krisis ekonomi yang semakin besar karena banyak fakta-fakta yang disembunyikan dan baru terungkap pada saat Cadbury Report pada tahun 1992, di mana krisis itu berjalan sudah cukup lama sejak 1987. Oke, ini adalah video saat terjadi krisis ekonomi 1987 di Amerika Serikat, yang diawali dari krisis bursa saham. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terkena dampak yang sangat serius terhadap krisis ekonomi tersebut. Oke, itu sekilas videonya. Kita masuk ke materi, yaitu mengenai bursa saham ya. Ya, saya ketemu sebentar. Oke, kita akan masuk ke materinya mengenai Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance mulai disadari setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada tanggal 19 Oktober 1987, di mana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan, yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Sejak terbitnya Corporate Code dari Cadbury Report tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dan prinsip-prinsip petunjuk teknis praktis dari Good Corporate Governance. Banyak badan-badan internasional yang mencoba merumuskan Good Corporate Governance itu yang baik seperti apa. Misalnya dari International Corporate Governance Network atau ICGN yang mendorong Organisasi for Economic Cooperation and Development (OECD). Kemudian ada ECGN yang sangat berkepentingan sekali dengan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance karena anggota mereka sendiri adalah salah satu nasabah Dana
pensiun untuk investasi jangka panjang. Dengan adanya ketentuan-ketentuan baik dari ECGN maupun OEDC itu mendorong terjadinya pola good corporate governance, kesadaran akan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan bisa tumbuh secara sustainability report atau sustainable growth, tumbuh secara berkesinambungan. Nah, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan, ada 5 prinsip yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terkait dengan pelaksanaan good corporate governance. Prinsip-prinsip tersebut apa saja? Yang pertama adalah transparansi, kemudian yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independency, yang terakhir adalah fairness dan equability. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Yang kedua, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Kemudian yang ketiga, informasi yang diungkapkan apa saja? Yang pertama adalah visi, misi, goals dari perusahaan, strategi perusahaan, financial statement, susunan dan komposisi struktur organisasi, pemegang saham, kepemilikan saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal atau SPI, sistem pelaksanaan GCG, serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Itu prinsip pertama mengenai transparansi atau keterbukaan dan hal-hal yang harus diperhatikan. Prinsip yang kedua adalah accountability atau bisa dipertanggungjawabkan. Perusahaan harus menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan atau corporate value dan strategi perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja atau KPI atau disebut juga sebagai KRI kalau di manajemen by objective untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi atau reward dan punishment yang jelas. Yang ketiga, kaitannya dengan accountability adalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku atau code of conduct yang telah disepakati. Oke, kita masuk ke prinsip yang ketiga yaitu responsibility atau pertanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat dipelihara kesinambungan usaha jangka panjang yang mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Yang ketiga, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan atau PP. Oke, kita masuk ke prinsip yang berikutnya, yaitu independensi atau kemandirian. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest, karena memang kekuasaan itu sangat dekat dengan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of interest dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
Terkait dengan independensi juga, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab satu dengan yang lain. Kita masuk ke prinsip yang terakhir dari KCG, yaitu fairness atau keadilan dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham atau shareholder dan pemangku kepentingan atau stakeholder berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan, fairness dan equability. Dalam implementasinya, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkungan masing-masing. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama, equality, dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanaan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Yaitu adalah 5 prinsip dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat independency, yang terakhir adalah fairness dan equability. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Kita akan diskusikan. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, and share. Dan jika Anda ingin materi PDF dari Good Corporate Governance ini, Anda cukup tinggalkan alamat email di komen video YouTube di bawah ini. Saya akan email materi tersebut dalam bentuk PDF. Saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth and Resource Productivity yang menceritakan bagaimana perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan dengan cara memanfaatkan produktivitas sumber daya manusia, sumber daya modal atau capital, sumber daya aset, dan yang terakhir adalah sumber daya kreatif strategi perusahaan yang tertulis dalam kitab garis putih atau yang kita kenal sebagai Business Process Management dan Standar Operasional Prosedur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.